terutama soal politik di sana yang sangat berpengaruh nih ke pergerakan bursa acuan Wall Street dan juga IHSG. Konvensi Nasional Partai Demokrat secara resmi dimulai hari Senin pekan ini. Nah, di masa pandemi COVID-19, konvensi akan digelar secara virtual di Wilmington, Delaware. Awalnya, Partai Demokrat berencana mengadakan konvensi di kota Milwaukee, Wisconsin, namun karena pandemi COVID-19 melarang pertemuan skala besar dan meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi, Joe Biden akan menerima nominasi presiden dari Partai Demokrat di negara bagian asalnya, Delaware. Dalam konvensi ini, Joe Biden dan Kamala Harris akan resmi mendapat tiket sebagai capres dan cawapres Partai Demokrat di ajang Pilpres Amerika Serikat 2020. Biden dan Harris akan melawan calon petahana Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence pada Pilpres di November 2020 mendatang. Konvensi Partai Demokrat yang mengusung Joe Biden dan Kamala Harris digelar di Delaware, Amerika Serikat. Platform ekonomi apa yang akan diusung di masa yang bersahabat dengan market? Kita sudah terhubung dengan koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, langsung dari Wilmington, Delaware, Amerika Serikat. Mbak Patsy, selamat pagi waktu Indonesia, berarti sudah malam ini ya di sana. Ini sebelum pandemi sebenarnya kalau melihat platform ekonominya Trump, ini adalah ketangguhan ekonomi Amerika Serikat. Ini juga jadi nilai jual dia sebagai petahana untuk akhirnya atau jadi bisa merebut masa jabatan kedua. Nah, kalau Joe Biden dan juga Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat ini apa, Mbak, platform ekonominya? Ya, memang benar seperti yang Anda katakan tadi, yang namanya ekonomi Amerika Serikat itu sebetulnya merupakan kunci utama, nilai jual utama dari Donald Trump untuk bisa terpilih kembali. Namun setelah merebaknya pandemi mulai Februari ini di Amerika Serikat, mulai Maret dan seterusnya, maka alasan tersebut hilang bagi Donald Trump karena sekarang pengangguran pun tinggi sekali di atas 20%, ekonomi lemah dan sebagainya. Nah, disinilah Joe Biden berusaha untuk masuk dan mengatakan bahwa sebetulnya kunci dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat adalah memulihkan dulu kesehatan bangsa Amerika Serikat, melindungi warga negara Amerika Serikat dari pandemi. Perlu dicatat bahwa saat ini jumlah warga Amerika yang terinfeksi oleh COVID-19 ini lebih dari 5 juta orang dan yang meninggal dunia adalah 170 ribu lebih orang sejauh ini. Jadi itu adalah tema ekonomi utama Joe Biden adalah Build Back Better. Pertama, dengan mengukuhkan dulu kesembuhan warga Amerika Serikat dari pandemi dengan melakukan perlindungan-perlindungan untuk bisa membuka kembali ekonomi secara aman. Itulah tema utama dari Build Back Better Joe Biden. Sebenarnya bukan hanya masalah pandemi Patsy di Amerika, tapi juga ada masalah perang dagang Amerika Serikat Tiongkok. Kalau melihat posisi Trump dan juga Biden dalam hal ini, termasuk isu teknologi Tiongkok nih, seperti Huawei dan juga TikTok. Nah, bagaimana posisi Biden dan juga Trump di dalam lingkup perang dagang Amerika Serikat Tiongkok ini? Ya, itu adalah isu penting ya, khususnya untuk bukan cuma di Amerika Serikat, melainkan di seluruh dunia. Karena pada saat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini, semua negara termasuk Indonesia terkena imbasnya dari perang tarif yang dilakukan oleh dua raksasa ekonomi dunia ini. Nah, dari Joe Biden sendiri sebetulnya masih kurang jelas apakah posisinya ke depan terkait dengan Tiongkok ini. Kita bisa mendengar kalimat-kalimat yang umum seperti misalnya more competition, less confrontation, lebih banyak persaingan yang sehat tanpa bentrokan yang memakan banyak korban baik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri khususnya para petani dan sebagainya yang kehilangan pasar ekspornya ke China. Nah, cuma spesifiknya seperti apa khususnya terkait dengan isu Huawei, kemudian isu TikTok dan berbagai isu transfer teknologi yang lainnya yang sekarang menjadi permasalahan di Amerika Serikat, yang dipermasalahkan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok, itu belum jelas dan itu yang nanti akan dikulik kembali pada saat debat capres dan dalam minggu-minggu ke depan ini akan lebih jelas lagi bagaimana sebetulnya platform Partai Demokrat khususnya terkait dengan kebijakan Joe Biden ke depannya terhadap Tiongkok. Tapi ada juga yang penting dibicarakan adalah soal energi nih, Patsy. Jadi kira-kira yang akan disampaikan Joe Biden di konvensi ini atau mungkin sudah ada gambaran apa untuk platform energi? Ya, kalau dari platform energi ini justru kelihatan sekali kontras antara Presiden Trump dengan Joe Biden.
Jadi Presiden Trump kita kenal sangat mendukung industri-industri bahan bakar fosil seperti batu bara, kemudian migas dan sebagainya. Sementara Joe Biden ingin melakukan investasi untuk green energy, untuk energi terbarukan. Jadi ini bagian dari Build Back Better, platform Build Back Better Amerika Serikat di bawah Joe Biden ini adalah dengan melakukan investasi besar-besaran di bidang renewable energy guna menciptakan lapangan kerja, dan selain itu juga untuk melakukan investasi infrastruktur secara besar-besaran. Dua hal itulah yang menjadi perbedaan khususnya di bidang energi, dengan penekanan dari Joe Biden terhadap isu perlindungan lingkungan hidup yang kita tahu di bawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump itu banyak terabaikan, khususnya banyak regulasi yang melindungi lingkungan hidup yang diciptakan di bawah masa Presiden Obama dan wapresnya Joe Biden saat itu, yang kemudian dimundurkan atau dihilangkan kembali oleh Presiden Trump selama ia berkuasa. Nah, kalau yang sekarang penting nih untuk para pelaku pasar, Patsy, sebenarnya dari keduanya nih, dari Biden dan juga Trump, sebenarnya yang lebih bersahabat, yang dianggap lebih bersahabat dengan pasar yang mana? Nah, ini adalah pertanyaan yang sulit sekali untuk bisa dijawab, karena kita tahu misalnya pada tahun 2016 pun semua pengamat bilang kalau misalnya Donald Trump menang, maka pasar akan anjlok. Buktinya tidak seperti itu. Nah, sekarang juga bisa berbagai macam analisanya ya. Ada yang bilang bahwa memang kebijakan Donald Trump selama ini, deregulasi ekonomi, pajak rendah, dan sebagainya, itu benar-benar bisa mendukung ekonomi Amerika Serikat dan juga pasar saham Amerika Serikat sehingga bisa tinggi terus dalam sebagian besar masa pemerintahannya sebelum pandemi. Apakah itu bisa diulangi lagi di bawah satu masa pemerintahan Presiden Biden, kita juga belum tahu, terutama karena begitu banyak faktor terkait dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat sendiri yang masih terus dipukul oleh pandemi, dan faktor-faktor lain termasuk juga perlambatan ekonomi yang terjadi di luar negeri. Jadi itu adalah pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Oke, jadi kita pantau bagaimana sepertinya pasar akan menanggapi dari persaingan keduanya. Terima kasih, Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari Delaware, Amerika Serikat.